Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial olah data panel dengan Infuse bersama saya Trihaini Sardi, Magister Ilmu Ekonomi UNP 2020 pada mata kuliah Statistik Multivariat bersama Pak Alpon. Baiklah, pertama kita akan mencontohkan kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham, yaitu variabelnya HS, dengan nilai aktual kapital dengan variabelnya NAK terhadap nilai investasi dengan variabelnya INFV pada industri semen di Indonesia. Dengan sampelnya adalah 4 perusahaan semen di Indonesia, yakni Semen Padang, Semen Gresik, dan Semen Tiga Roda, serta Semen Bosowa dengan time seriesnya yaitu dari 97 sampai tahun 2016. Di mana hipotesisnya itu ada 3. Yang pertama, hipotesis 1, kita mengharapkan terdapatnya pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Dan hipotesis 2, terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Serta hipotesis 3, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antara harga saham dan nilai investasi yang secara bersama-sama mempengaruhi nilai investasi dan NAK yang bersama-sama mempengaruhi nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Nah, prosesnya di sini kita ada menggunakan 4 proses, yaitu yang pertama adalah kita memasukkan semua data panel yang dari Excel tadi ke Infuse, kita menggunakan Infuse. Dan yang kedua, kita ada uji asumsi yaitu Chow test dan Hausman test. Dan yang step yang ketiga, kita menggunakan uji probabilitas yaitu uji T dan uji F. Dan akhirnya kita mendapatkan model regresi yang signifikan untuk menjelaskan sampel ini. Nah, ini adalah data panel kita, dan kemudian kita buka Infuse kita. Jadi kita new work file, kemudian data kita ini adalah balance panel dengan waktunya adalah annual, jadi frekuensinya itu annual. Kemudian kita masukkan seriesnya itu dari tahun 1997 sampai 2016. Nah, number of sectionnya itu adalah ada 4. Dengan work file panelnya ini kita bikin latihan. Baiklah, kita coba masuk ke menu Quick Estimate Question. Di sini kita akan menguji apakah benar data panel ini signifikan atau tidak. Di mana tadi kita masukkan rumusnya tadi, Y-nya INV, kemudian konstanta, variabel X1-nya HS, dan variabel X2-nya NAK. Kemudian metodenya adalah least square dengan sampelnya tahun datanya dari tahun 97 sampai 2016. Nah, di sini agar kita bisa melihat model kita ini adalah model yang fix atau tidak, kita menggunakan uji asumsi. Yang pertama itu adalah uji Chow test. Uji Chow test ini kita akan mengubah cross sectionnya itu menjadi fix dulu. Nah, kita akan lihat hasilnya di mana kita view, kemudian fixed random effect testing, kita ambil redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, di sini kita lihat dari nilai probability-nya. Probability-nya ini kelihatan bahwa uji F yaitu kecil dari 0,05 probability-nya. Artinya bahwa model yang tepat adalah model fixed effect dibandingkan common effect. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji Hausman test. Kita akan mengubah lagi nilai estimate-nya ini. Estimate kita jadikan ke cross section-nya itu menunya random. Kemudian kita ambil lagi view, kemudian fixed effect random testing, kita ambil correlated Hausman test. Nah, di sini kelihatan nilai probability-nya itulah 0,2069, yaitu besar dari 0,05. Yang artinya bahwa model random effect itu lebih bagus daripada fixed effect. Nah, di sini udah kelihatan ya bahwa modelnya itu adalah random effect, berarti kita tidak perlu lagi melakukan uji asumsi klasik. Kemudian kita akan melakukan lagi estimate-nya tadi, sudah fix ya, itu pakai kita menggunakan random effect. Nah, inilah hasil akhirnya yang kita gunakan untuk regresi panel kita ini. A few moments later.
Nah, ini tadi hasil yang kita dapatkan dari regresi panel menggunakan if use tadi, bahwa yang pertama kita lihat dulu adalah dari adjusted R-square, yang menjelaskan bahwa 66,87% dari model ini dapat menjelaskan tentang bagaimana variabel HS dan NAK dapat mempengaruhi variabel INV-nya. Dan kemudian sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model ini. Kemudian kita lihat lagi dari nilai uji F. Uji F ini kita akan menjawab dari hipotesis 3 tadi, bahwa apakah HS dengan NAK bersama-sama mempengaruhi variabel Y yaitu INV. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai probability-nya itu kan 0,00, bahwa kecil dari 0,05, yang artinya mereka ini bersama-sama, yaitu tolak H0, yaitu bersama-sama mempengaruhi nilai Y-nya. Jadi HS dan NAK ini signifikan mempengaruhi variabel Y yaitu INV. Kemudian hipotesis 1, di sini kan kita lihat dari nilai uji T, yaitu nilai probability di koefisiennya. Di sini terlihat bahwa nilai probability HS itu adalah 0,00, yaitu kecil dari 0,05, yang artinya variabel HS itu signifikan mempengaruhi variabel Y-nya yaitu INV. Nah, yaitu tolak H0. Kemudian yang hipotesis 2 yaitu NAK dengan probability 0,00 juga, yaitu kecil dari 0,5. Artinya juga tolak H0, yaitu NAK ini mempengaruhi variabel Y yaitu INV. Nah, itu model yang kita gunakan. Kemudian interpretasinya dari nilai koefisiennya itu adalah bahwa jika nilai HS dan NAK 0, yaitu tidak ada, maka nilai Y yaitu investasi akan sebesar minus 50,72 satuan. Dan kemudian jika variabel HS-nya naik sebesar 1 satuan, akan menyebabkan variabel investasinya itu naik juga sebesar 0,189 satuan. Nah, kemudian juga jika NAK naik sebesar 1 satuan, akan menyebabkan variabel INV juga naik sebesar 0,21 satuan. Jadi, demikianlah hasil presentasi saya, Tria Inusardi, pada kesempatan ini, di mana jika ada pertanyaan bisa mengirimkan ke email saya, yaitu trihayuni@gmail.com. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.